jelas kita akan membahas Zoo MU TV, MU nggak habis ya. Ini dia MU TV. Setuju. Hah? Setuju. Masih sombong, Arsenal Masih ngomongin kalah aja sudah. masih di atas. Sureng 7. Nanti kalau sudah lewat baru suwe ora jamu. Justru sekarang mumpung lagi di atas, kita manfaatkan semua. Emang yakin bakal di atas terus, Coach? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kesalip nih sama MU. Oh, harusnya kesalip. Harusnya kesalip. Yang bikin gue bingung adalah fans kardusnya MU yang 2 bulan nggak kedengeran, mendadak keluar gua semua. Setelah semalam nih. Seperti Nesa tadi bilang, mendadak semua keluar. Mendadak punya pulsa. Cuman yang menyedihkan dengan fans MU ini adalah kok mereka membandingkan dirinya dengan Arsenal. Oke. Arsenal ini tim paling muda loh. Dia bangga Duitnya kayaknya. dikit, iya. Justru lu kalau berani bandingkan diri lu dengan City dan Liverpool. Nah. Itu level lu. Karena dari sisi pengeluaran, nilai pemain, nilai squad, mereka selevel dengan Chelsea, Liverpool, dan City. Usianya juga jauh. Nggak ada yang berani, karena mereka sadar dipantatin, diobok-obok sama 3 tim itu. Tapi permainan MU itu bukan dua level di bawah Chelsea, City, sama Liverpool. Jauh ya. Asli jauh. Oke. Tapi gue setuju dengan komparasinya. Karena bagi gue, tim Arsenal sekarang adalah tim yang 5 tahun lagi gue tunggu. Iya, betul. Lagi Bukan build tim up yang ya. sekarang. Ini luar biasa. Rata-rata berapa? 23 tahun kan? 23, Yes, masih muda-muda banget ini. 24 lah. Muda lah. Yang rata-rata. Di sebelah kiri, yang MU, rata-rata 27 tahun. Pukul dari 36 Ronaldo Value-nya ya. itu 1 miliaran, Arsenal 400-500. Iya. Itu kecuali depannya doang tuh Aubameyang. Tapi gue menyoroti gol pertamanya MU itu De Gea. Nah, Seperti itu gara-gara ini Fred. diskusi menarik. Ini kalau menurut gimana? gua. Ini Terus debatable. ada wasit juga Oke. di situ. Ini diskusi Gue menarik. sempat diskus sama Panji. Panji sebagai fans MU pasti bilang gitu. Gue jelaskan sama Panji di Twitter ya. Gini, bahwa Fred menginjak. Ini ada beberapa faktor yang gue ingin jelaskan. Bahwa Fred yang menginjak itu dia ya. it can happen. Ah. Lu melihat setelah itu, oke, bola itu di atas ke depan, nggak ada yang ngelihat De Gea. Wasit pemain melihat bola yang di atas, akhirnya bola jatuh ke bawah. Yes. Semua ngelihat bola, ditendang sama Smith Rowe. Yes. Smith Rowe juga nggak ngelihat. Nggak ngeliat, betul. Jadi untuk gue bullshit kalau Arsenal dibilang tidak sportif karena mereka lihat De Gea di bawah. Enggak. Karena begitu cepat gitu loh. Yes. Lu bisa bilang tidak sportif kalau seandainya bola di atas, jatuh ke bawah, Dekat De Gea. Arsenal organize, Arsenal membangun serangan, baru lu bisa bilang Yang Arsenal bilang nggak sportif sportif. siapa, Coach? Fans MU lah, siapa lagi? Termasuk Panji itu. Panji Kardus. bilang nggak sportif. Dia bilang dia nyindir. Sekarang udah nggak ada Fair play maksudnya. fair play lagi. Gue Wow. melihat dari sisi berbeda, Niko. Oke. Gini ya, terlepas itu injekan kaki sakit. Sakit memang itu kalau banyak orang Ada putus pull bahkan itu. tendonnya. Kalau kena pul besi gitu Iya. ya. Tapi gini loh, ketika gue lihat De Gea berdiri dengan normal lagi, kenapa lu cedera dengan kondisi bola di muka gawang lu tidak melihat ke arah pertandingan? Itu yang dibilang sama Alan Shearer. Dia harusnya fight dia. Gue sangat menyayangkan aksinya dia. Kemudian dia guling-guling, nggak ngelihat pertandingan, nggak melihat bola ada di mana. Iya, betul. Dia kan kiper. Jadi ternyata dia nggak separah itu cederanya. Nah, oke. Dan ketika dia berdiri normal, gue bilang, sial nih kawan. Kecuali dia diganti. Betul, kita berempati. Kemudian gue bilang, Iya. "Lu Nah, tetap bisa berdiri. Ketika lu diinjak, lu cedera guling-guling itu, gawang bola ada di gawang lu loh. Coba masih Betul. concern ke situ, nggak ada peluit, nggak ada bunyi. Alan Shearer bilang begitu. Lu sebagai fans Arsenal, lihat dia bilang. Yes. Ini apa nih? Saya tidak mendengar wasit meniup peluit. Saya tidak melihat ada pelanggaran Serius ya? serius pada kiper. Hanya ada rekan satu tim yang berdiri di dekatnya. Ini terjadi hampir di setiap laga. Seorang menginjak kaki atau engkel Anda. Tapi saya yakin harusnya De Gea tidak perlu menjatuhkan diri. Ini yang this is the point. Berarti lebay dong. Kalau dia. gue yang bilang, dibilang, oh gue anti MU. Ini Alan Shearer yang bilang loh. Oke. Kalau fair gue tuh. bukan soal itu dia benar-benar boleh lu jatuh kesakitan, sakit. Itu yakin gue Iya, sakit. percaya. Gue juga Gua percaya. Lu bisa putus urat sini lu kalau diinjak ya Iya. dengan full. Bisa. Bisa. Tapi Iya. ketika kondisi begini dan lu ternyata nggak sebegitu parahnya, hey man, lihat ke pertandingan, lihat ke lapangan, bola di dekat gawang lu loh. Singkirkan rasa sakit dulu lah ya gitu. Oh iya. Iya dong.
Lu Itu harus baru. lihat pemain zaman dulu ya. Gua nggak tahu. Oh iya, Lu masih betul. ingat nggak? Masih Kevin ingat. Keegan Itu lebih dengan keras. darah di mulutnya. Yes. Begitu dia dijatuhin, berdarah mulutnya, tapi dia masih ngejar bola. Masih ngejar bola. Dia nggak peduli. Wong- Nunggu wasit bunyi dulu, tapi dia masih kejar. Wong ada pemain udah patah kaki, ada yang patah tulangnya, dia masih main terus sampai selesai kok. Wow. Oke. Ini pemain bola sekarang itu kayak Cemen. kalau bertemu kayak dipukul Mike Tyson, tau nggak sih? Udah kicap duluan. Enggak, dan intinya adalah kalau lu salahkan wasit, oke, itu hak lu. Tapi jangan salahkan pemain Arsenal untuk mereka tidak bermain fair play, because that is not true. Nggak ada yang lihat dia. Tapi secara peraturan gimana Bung Esle? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada Nggak ada fluid masalah. kok. Nah, Nggak ada cukup fluid jelas. dari wasit. Dan dibantu oleh VAR keputusannya. Kalau misalkan nggak ada VAR, mungkin kita berdebat Iya. bukan Fred tuh yang injek. Iya, iya, Nah, iya. Tapi kita Udah VAR lihat, dicek sama VAR. Lah, teman lu Pemain sendiri, sendiri. men. Gitu. Terlepas dari dia nggak tahu siapa yang injek dia. Nah, Terlepas ya, tapi lagi-lagi gue bilang kondisi situasinya ancaman ke gawang lo. Nggak bisa, kecuali bolanya di tengah. Di dalam lingkaran tengah itu ya lu Yes, boleh. iya, iya. Ini bolanya di mulut gawang. Karena terlalu cepat, ngerti nggak? Iya. Kalau udah agak lama, baru gue bisa, lu boleh salahkan pemain pemain Arsenal. Arsenal. Iya. Ini cepet banget. Karena ini bener-bener bola ke lambung, turun ke bawah, di-shoot langsung. Wasit aja nggak tahu, Nggak tahu. baru setelah itu dipluitin. Dan lihat reaksi pemain Arsenal ketika gol. Dikira offside atau Mereka apa. ragu-ragu, ini Iya. ada, Di gol nggak sih ada- gitu ada kan? pemain cedera, ada Iya, iya. mereka ragu-ragu. Dan itu menunjukkan bahwa kita mau fair play. Kalau emang ini mungkin kalau dianulir mungkin bisa Ya. jadi. Mereka nggak terlalu protes-protes amat Iya. pemain Arsenal. Tapi ini menarik ya soal pemain cedera MU gara-gara benturan kata pemain sendiri. Ini gue inget ya waktu kakak dulu nih. Kakak waktu... Nggak cedera, Wong, dia pemain 1 belakang menit tuh bangun kocek, lagi mereka kok. benturan juga kan. Akhirnya kakak bisa nyetak Wong gol. 1 menit bangun lagi, apa Iya. cedera? Nggak cedera. Tapi seenggaknya Fred itu bisa menebus kesalahannya. Bisa memberikan kontribusi buat golnya Bruno. Kemudian golnya penalti Di pertandingan Ronaldo. ini lihat area main Fred. Wih, cakep, dia mainnya ke depan Loh, banget. Tapi gitu setuju ya. kan Fred ini membaik ya permainannya Enggak. semalam? Ke depan. Enggak. Dia lebih karena nggak ada Dia ada- kerja, etos kerjanya Iya. luar biasa. Itu gue setuju. Etos kerja. Etos oke. kerja. Tapi Cuman kalau lu lihat di 12 menit pertama, bikin 3 kali kesalahan, salah passing. Oke. Ini karena tololnya Arsenal aja, nggak bisa dimanfaatin. Ngerti nggak? Iya. ekspektasi coachnya adalah Fred itu sekelas gelandang-gelandang berkualitas MU soalnya. Ini betul. Ini MU. Gue selalu bilang Fred ini bukan levelnya MU. Sama kayak Lucas Leiva di Liverpool kali Sama ya. kayak Lucas Leiva Enggak. dulu, bener. Nggak pantas main di Liverpool. Kalau dia main di Spurs ayam sayur, nah mungkin cocok, bagus. Tapi ini MU loh, ngerti nggak? Tapi kan That's why apa gue ya? bilang Tetap lo nggak bisa kemarin memberikan positif. Arsenal kalah bukan lawan tim hebat. Ini tim bener-bener, dan gue jujur ya, kalau kemarin Arsenal main kayak gitu, ketemu Liverpool atau City minimal Udah. 5-0 dibantai. Kalah itu. Jelek MU itu mainnya, cuman Arsenal lebih katrok lagi. Nah, ini gara-gara kalah mental kah? Gue Enggak. ini rentetan 3 pertandingan itu ya, yang lawan Liverpool, Newcastle, Betul. MU itu kan gue berkali-kali bilang ini ujian bagi kestabilan setelah mereka rentetan Betul. nggak terkalahkan dalam 8 pertandingan Premier League ya, di 10 all competition. Ini 3 dengan lawan Newcastle aja gue bilang hati-hati, orang yang mau mati itu bisa gigit lu loh. Nah, Newcastle ya. Dengan MU orang yang gue mau nunjukin ke calon pelatih gue nih, Ralf Rangnick, Iya. gue bisa bagus-bagusan. Iya. Dan shock terapi yang diberikan Carrick kepada Ronaldo terbukti jadi. Ronaldo dicadangin lawan Chelsea dan dia lihat, oh sekarang gue main lagi tapi nggak full ya. Oke. Itu shock terapi buat Ronaldo. oke. Kalau itu gue setuju, itu cyber lah pelatih terhadap lu lihat kemarin mereka ngepres, oke, dan berkali-kali juga lawan Chelsea, MU ngepres, itu Arsenal keluar terus loh, hampir All out. selalu. Iya. Lu nonton Arsenal di press sama Liverpool sama City, Itu beda tuh. selesai. Loh, MU ini kan gue masih tempatkan selevel City dan Liverpool. Liverpool. Ngerti nggak? Gila, Tapi semalam mereka nggak seperti itu kan? Dari sisi duit, bukan semalam. Kalau nggak Ole nggak bakal dipecat. Itu udah harusnya Ole itu setahun yang lalu dipecat. Oke. Karena ditahan-tahan dan terbukti tambah lama tambah jelek kan. Oke. Itu udah setahun yang lalu gue bilang harusnya Ole dipecat. Itu kan mereka mau mempertahankan istilahnya, lanjutkanlah eranya Sir Alex dengan orang-orang yang pernah dia coba gitu. Mereka itu cuma Coba ngandelin bertahanlah. skor doang. Mereka nggak ngeliat permainan, Karena ngandelin skor Gue bilang doang. gini, di kali-kali gue bilang, jangan berharap lagi lihat MU yang musim lalu peringkat Nggak. 2. Peringkat 2 itu kebetulan. Iya, betul. Menurut gua kenapa lawannya Lawannya lagi jelek. Jeblok ya. Nah, lagi ketika jelek. lawan lu sembuh,
Jangan berharap lu kemudian musim lalu peringkat 2, sekarang peringkat 1 dong. Aduh, Iya. Nah, berat. rata-rata ngomongnya begitu. Iya, gue dihajar juga That's why begitu. untuk gue lucu gitu loh. Cuman di luar itu, untuk gue, kemarin gue di space Twitter sama fans Arsenal, fans MU, gue bilang, untuk gue sampai detik kemarin sebelum satu bola ditendang, Arteta out. Sekarang setelah ini, Berapa match setelah 15 jam kemudian, tetap Arteta out. Wah. Yang gue lihat, Nico, Wah. bukan menang kalah. Lu lawan 4 besar, mental lu drop. Sama sekali tidak kemarin kalau lawan Liverpool jelas kalah kualitas. Yes. Lawan Udah kalah duluan City itu. kalah kualitas. Oke. Masuk 8 udah kalah gue Udah setuju. kalah duluan. Tapi lawan MU. Sama MU Tapi sama anaknya sekali nggak perlu kalah. Sama sekali. Oh, tapi kan MU tetap MU, Koci. True. Cuman siapa- 6 match mereka nggak pernah kalah loh. Iya, tapi ketika MU is MU, lu nggak bisa datang, wah Arsenal nggak pernah bisa kalah lagi dari MU. Berapa pertandingan nggak menang? 6. Nggak kalah. Ya 3 tahun lah ya. Lu nggak bisa, 6, 3 kali seri, 3 kali Arsenal tidak bisa menang. lu bawa modal itu ketika anak muda ini Betul. lu minta stabil mainnya dalam 20 pertandingan, nggak bisa. 8 pertandingan Premier League aja gue udah bilang. Nggak. Lawan Liverpool ujian kestabilan. Begitu lu turun akan turun. Wow. Tapi gue nggak setuju kalau lu Arteta out. Gue pingin Arteta Kasih kesempatan. Enggak. Oh, iya. Gue bilang Arteta tetap tidak bisa membuat satu, dia sering salah pemain pilih. Kedua, dia tidak bisa membuat pemain mengangkat mental pemain pada saat ketemu tim-tim kayak begini. Oke. Gue bilang I don't care about the score, tapi gue mau melihat mereka menang. Berapa pula yang didapatkan Arsenal? Nggak banyak juga. MU juga nggak banyak. Ini kebetulan aja Odegaard tolol dapat penalti. Ngerti nggak? Kalau seandainya nggak ada penalti itu, Nggak ada Odegaard nggak tolol, itu akan seri, lebih fair seri. Berarti mental juga Tapi nomor that's kan? football. Ini masalah mental. Mental. Tapi pertanyaan gue kenapa Odegaard yang di dalam kotak penalti ya? Kenapa Odegaard itu terakhir main bagus itu musim lalu? Musim ini jelek. Nggak kelihatan sama sekali. Karena ketutup sama Emil Smith Rowe. Oke. Kalau lu Auba. ngebandingin dia Emil Smith Rowe liatnya. Auba itu nggak pernah main bagus 90 menit setelah dia perpanjang kontrak, which is 1,5 tahun yang Betul, lalu. gue setuju. Yang Tetap har- dipasang terus. harusnya pindah ke Milan. Nah, whatever. No. Whatever pindah Waktu itu kemana. Milan minta. Ngebet ya. Nggak, Walaupun Lu dia mantan perpanjang, pemain lu Milan. perpanjang Bentar. kontraknya. Harusnya kan ini dicadangkan seperti yang dilakukan Carrick ke Ronaldo, ngerti nggak? Alright, Iya. betul. Dicadangkan dan dia tidak fair melakukan Lacazette kayak gimana. Lu nggak perlu main dengan Odegaard, biar Odegaard jadi super sub terus sampai dia merasa diri nggak artis, baru dia mainin. Oke. Berarti Bahwa ini dia cetak gol ya itu kebetulan aja dia ada di situ. boleh dibilang Auba ini sebagai pemain senior gagal di Arsenal. Gagal total, Gagal bukan total. gagal aja. Bahkan sebagai kapten pun gue meragukan. Gagal total. Ketika dia ditaruh Gue kapten, setuju. aduh, Betul. gue nggak suka banget. Ini pemain istilahnya ketika lu sudah punya hati untuk pindah dan bertahan, ya gue Udah beda cerita. meragukan kesetiaan lu sama ini. Iya, iya. Arsenal, lu menggendong anak muda kan. Yang paling senior mungkin dia sama Lacazette Yes. di dalam starting Tapi lineup. nggak bisa kalau- membangkitkan kementalan teman-teman Harusnya dia karena nggak mungkin Arteta masuk ke lapangan membawa Smith Rowe, Saka, Odegaard, iya, itu benar. just- harus kapten. Oke. Nah, posisi kapten di Arteta Arsenal. nyindir. Arteta bilang di preskon, harusnya yang senior membimbing pemain mudanya. ya. Kayak Ibra lah di Milan. Yang terjadi, pemain Justru kebalikan. muda yang membimbing. Gue selalu kritik Martinelli ya. Oke? Untuk gue, Martinelli ini pemain yang bakatnya pas-pasan. Tapi, nah. kayak Fred, etos kerjanya luar biasa. Dan kemarin salah satu Yang bagus. yang cukup bagus, itu Martinelli. Martinelli beruntung berada di tim yang mengangkat nama dia. Mungkin Mungkin bisa tenggelam dia. iya. Iya. Tadi gue bilang rata-rata lah coach ya, tapi dia masuk ke klub yang mengangkat kualitas nama dia, permainan dia, orang lalu lihat Martinelli. Kalau dia mainnya di Swansea atau main di orang nggak lihat. Tapi pemain kayak Martinelli nggak bakal bawa Arsenal ke level berikutnya. Berarti Arsenal tuh butuh pemain senior kan? Nggak, gini ya. 5 tahun lagi ya di 5 tahun lagi. Gue Nggak nggak butuh setuju pemain juga. senior Nggak, untuk membangkitkan mental tim. Gue jelaskan. Gue nggak setuju sama Wesley kalau bilang 5 tahun lagi. Wow. Sekarang gue bilang. 2 tahun lagi. Enggak, bukan. Sekarang mereka orang-orang tolol yang punya duit di Arsenal beli pemain muda semua. Oke. Sekarang garansi apa? Dan gue yakin Wesley setuju sama gue. Garansi apa lu bisa mempertahankan pemain ini selama 5 tahun? Iyalah.
Nggak ada kan? Pemain muda iya, kalau pemain senior Exactly. ya harus out. Smith Rowe bisa diambil MU misalnya. Exactly. Exactly. Ngeri juga. Jadi apa yang lu bilang bullshit 5 tahun lagi. Sama ngerti tadi, nggak? Iya, Yo, tapi kalau dibongkar kita squadnya. tidak berharap ada perubahan, tidak melakukan Yang- ini, ya Arsenal nggak akan kemana-mana, Coach. Exactly. That's why yang lu harus lakukan adalah yang bapuk-bapuk dibuang, Ganti pelatih. yang muda, yang belum matang kayak Martinelli itu lu beli pemain yang matang, baru gue melihat Arteta bisa. Tapi pada saat ini Arteta walaupun ada progres, ya, Iya. tapi masih jauh dari harapan. Masih jauh di hadapan. Nunggu selesai MU, waktu itu gue bilang nunggu selesai MU, Arsenal akan bangkit lagi. Tapi 3 pertandingan beruntun itu, Liverpool, Newcastle, sama MU, gue bilang ini ujian berat bagi kestabilan anak muda. Lu nggak bisa berharap anak 23 tahun, 24 tahun main stabil terus 8 pertandingan nggak terkalahkan nih. Gitu, tiba-tiba Enggak. lawan Enggak. nama Gue besar. kalau kemarin gue nggak setuju. Lawan Liverpool, 3 pemain baru, Lokonga, Tavares, sama Asu, itu main bagus sebelumnya. Iya. Lawan Liverpool mereka bertiga bikin blunder. Bentar. That's okay, karena pemain muda. Oke. Ngerti nggak? Pertama kali ketemu Liverpool di bawah tekanan. Iya. Lawan Liverpool, lawan Newcastle bangkit lagi. Kemarin mereka cukup bagus. Karena MU itu jelek banget mainnya. Tapi Arsenal tidak bisa Manfaatkan memanfaatkan itu. seperti yang gue bilang, 12 menit pertama Fred bikin 3 kesalahan passing, kalau lawan Liverpool udah 1 gol. Ngerti nggak? Kemarin itu nggak kelihatan, maka dari itu orang bilang Fred enggak. Fred ini kalau ketemu Liverpool kemarin itu di form 4 tuh. MU di form 4 tuh. Sadis banget. Bener, Hancur. MU itu nggak bagus. Iya, gue juga akui. Maka Apalagi dari, babak pertama tuh. maka dari itu gue bilang beruntung Rangnick datang. Bukan berarti sebuah garansi, karena Rangnick Iya. juga bukan tukang sulap kan. Tapi at least lebih terorganize. Kemarin mereka coba sok-sok ngepres. Keluar terus lo Arsenal. Lu ngepres tuh kayak Klopp, kayak Pep. Pep, nah itu beda tuh. Kagak bisa keluar Arsenal. Full posisinya beda. Iya. Iya. Jangan Loh, apa bedanya? Jangan sampai Duitnya sama. yang anak muda ini kemudian kita berharap kita mau lihat Arsenal seperti City, Arsenal Liverpool enggak. Enggak. Gue bukannya bilang Arsenal itu sudah jadi. Gue nunggu Arsenal ini pemain akan jadi selama timnya nggak banyak berubah. Berubah. Kalau nggak dijual. Nggak ya enggak. Yakin nggak berarti pemain-pemain ini udah Arsenal nggak bangun tim dijual? masa mau jual lagi. Jual aja yang tua-tua itu. Nah, yakin Auba, kan nih nggak dijual Lacazette. sama Wesley? Wes, lu tahu sendiri pemain manajemen Arsenal itu pelit. Kalau Bayern Munchen datang untuk Bukayo Saka, Real Madrid datang untuk Emil Smith Rowe, they're gone. Lu mulai dari nol lagi. Begitu Berat aja terus. banget ini. Begitu aja Nah terus. tuh Bang Ngerti Wesley, nggak? berat kan? Memang kalau Emang 5 nggak tahun bisa. kelamaan sih. Makanya 5 tahun bullshit kalau 5 tahun. Sekarang yang dikembangin Emil Smith Rowe kan dari awal dari anak mudanya Arsenal. Oke. Saka Ya, karena juga belum dari kelihatan. Arsenal. Oke, Odegaard aja yang dari asing kan. Ah. Nah, oke lah kita bilang ada peluang itu. Siapa sih yang mau main untuk juara? Kalau lu mau juara bersama Arsenal, tunggulah 4 tahun 5 tahun lagi kan. Prediksi gue begitu. Tapi kalau lu mau juara setahun 2 tahun lagi ya lu pindah ke MU, ke Liverpool. Nggak usah kayak Ya, gitu deh. Liverpool atau artinya ke lu Madrid. tidak bisa mempertahankan Bisa. tim ini kan. Tapi kalau misalkan gue bilang tim ini dibentuk kan nggak semua orang main buat Ya, duit, Koci. that's Ada why- juga main buat emang Enggak. ininya dia. Lu emang tidak passion dia bisa buat bola. membangun tim dengan sombongnya Arteta bilang, tiap kali kalah dia bilang, kita tim paling muda, kita Iya itu sekali-sekali boleh lah. Sekali-sekali boleh jadi alasan. Tapi Oke. kalau lihat progres dan harapan yang diberikan Arteta, ya harusnya fans Arsenal juga sadar. Ini ada decline, pasti ada decline turun dikit. That is the problem. Wesley menganggap Arsenal itu seperti tim biasa, sementara Arsenal itu Big Six yang punya sejarah bukan Chelsea, bukan City, Arsenal, Liverpool dan MU Pada waktu itu. yang punya. Maka dari itu standar tidak boleh kalau ada yang salah, you have to go to that Coach, level. sepakat Sama gua. kayak MU. Sepakat gua. Nggak boleh ada yang namanya keluar dari 4 besar. MU keluar 4 besar itu adalah Dosa hukum besar kayaknya. dosa besar. Tapi lu harus lihat juga kondisi situasinya seperti apa. Oke. Kondisi Arsenal sekarang jangan lu berharap ini kontestan juara. Kita lihat nanti Arsenal seperti apakah. Juara Arteta tetap enggak, bertahan, juara atau justru butuh definitely pemain senior enggak. yang oke ya. Cuman 5 tahun lagi juara, Coach.
Potong kopi gue kalau 5 tahun. Oke, Nggak bakalan. kan? Karena Tinggal- setengah pemainnya udah dijual. Iya, jangan dijual. Maksud gue kalau tim ini Nggak jadi. bakalan. That is Tim utopia. ini You know that. nggak banyak berubah. Gue Nggak bakalan. Ada Ya, lah. kita lihat nanti. Tapi kalau MU gimana? Semalam apakah sudah bangkit? Wah, Jauh dari Masih jauh. permainan. Jauh lah. MU ini akan merasakan nanti namanya shock terapi, culture Iya. shock yang dibawa gegen Iya. pressing Oke. menjadi gagal pressing. Oh. Lu berharap gegen pressing Terlalu Rangnick dini, di oke. Schalke di Leipzig nggak bisa. Pasti ada perubahan, Ada penyesuaian. transisi ya? Iya, lu berharap Ronaldo 36 tahun. Tapi at gegen least pressing, akan nggak lebih bisa. terorganize. Paling tidak mereka tahu bermain seperti apa. Mereka Iya, tahu, betul. gue mau tanding main bola, oh seperti ini mainnya ya, oke. Iya, Oke. Itu betul. yang kita nggak lihat dari Ole. Lu mau main seperti apa sih Ole? Gitu. Itu butuh berapa waktu kok Nah. Rangnick masuk? Cuman lagi-lagi Rangnick pada era dia waktu megang gegen pressing jadi pemainnya beda kan sama mainnya sekarang. Level kompetisi juga beda. Beda. Pasang-pasangnya berbeda. Nah, sekarang lu usia 36 tahun lu suruh gegen pressing, gagal pressing namanya. Wah. Jadi intinya berapa musim? Rangnick. Loh, kan dia sampai interim doang kan? Oke. Sampai Kita akhir lihat musim. nanti ya. Oke. Gue nggak yakin dia kan. You never know dalam sepak bola. Ya. Bisa aja kalau performanya bagus dijadiin pelatih permanen. Ada Koci minum kalau dulu lah. misalnya pemainnya pelatih yang udah jadi, yang mereka incar, Ten Hag. iya. Kita lihat. Kita lihat Nesa aja deh kalau gitu. Nes. Siu-siu, pokoknya ya. Pokoknya total kalau sama semalam tuh 2 golnya Bang Dodo, itu total dia udah ngegolin 8 gol di semua ini ya kompetisinya. 800. 8 kan? 8 ke gawang Arsenal. Oh, ke gawang Di Arsenal. dari berapa 3 16? di Old Trafford. Dari 16 kali pertemuan. Ya, 16 Nah, kali terakhir tuh pertemuan. kalau nggak salah dia ngegolin di 2009 di leg kedua Champions League waktu itu. Oh, lama di banget ya, ya, gokil. Wah, gua Lama masih ya banget. kecil kan, itu. di stadium, di Etihad Stadium waktu itu, Masih 5 SD Mei gua. 2009. Udah lama banget ya nggak ngegolin ya ke Arsenal. Iya nih. Udah lebih dari 12 tahunan. Spesial banget makanya golnya semalam kan. Sama spesialnya seperti kopi kapal api spesial mix gula aren. Perpaduan Yeho. sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan dan gula aren asli. Yes. Tapi enak nih. Aroma dan rasanya Rasanya jelas, jelas, lebih lebih enak. enak. Mantap. Tapi Nah, enak iya, kan? enak kan? Udah mau habis nih Niko, kopinya aus ya? Lumayan Gue sih, selalu habis seperempat kalau lagi. gue minum kopi di sini. Iya, lo tau gak sih kalau kopi nih sejarahnya Niko, bedanya nih, kalau Intan mau beli kopi itu dibayarin sama Koci. Kalau gue dibiarin. Oh. Coach. Dibiarin aja beli Enggak. sendiri. Coach gimana nih, Coach? Nesa ini kan drama queen. Jadi suka drama Nesa ini. Kopi dibaperin jadinya. Pokoknya yang Jebretim nih, kalau mau beli kopi kapal api spesial mix gula aren, kalian tinggal beli aja ada di minimarket terdekat dan supermarket terdekat atau terdekat. Jadi gampang ya carinya. Oke, sekarang waktunya kita kuis. Kuis yang dipersembahkan oleh kopi kapal api spesial mix gula aren. Oke. Ini dia pertanyaannya. Pertanyaannya adalah siapa pemberi assist di gol terakhir Ronaldo lawan Arsenal di Liga Champions tahun 2009 yang Nesa tadi bilang ya. Buset. Ya. 2009. Iya. Lama banget itu. 12 tahun lalu. Coba lagi, kurang Nes, lebih. siapa? Siapa pemberi assist di gol terakhir Ronaldo lawan Arsenal Itu nggak di ditanya. Liga Champions tahun 2009 Bang Wesley sama lalu. Koci pasti tahu. nih. Enggak, Iya, untung nggak itu ditanya dia. finalnya. Finalnya mati. Nanti jawabnya caranya pakai Bisa format Messi ya. nyetak. Formatnya nama, underscore jawaban, underscore akun Instagram kalian. Nanti pemenang akan Nesa umumkan di akhir acara. Dan Jawabannya. ya tentunya hadiahnya nanti dipersembahkan oleh kopi kapal api spesial Miss Gula Aren. Silakan lanjut.